Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Lestari dengan NIM 013190026105, jurusan D3 Farmasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggolongan obat berdasarkan penandaan. Penggolongan obat berdasarkan penandaan terbagi menjadi 8 penandaan. Yang pertama, obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras dan obat psikotropika, obat narkotika, obat jamu atau obat tradisional, obat herbal terstandar, dan obat fitofarmaka. Pertama, obat bebas. Obat bebas yaitu obat yang bisa dibeli bebas di apotik, bahkan di warung, tanpa resep dokter, ditandai dengan lingkaran hijau bergaris tepi hitam. Obat bebas ini digunakan untuk mengobati gejala penyakit yang ringan. Contoh obat bebas: paracetamol. Paracetamol adalah obat untuk menurunkan demam dan pereda nyeri seperti nyeri haid dan sakit gigi. Yang kedua, Vit C. Vit C berkhasiat untuk membantu mencegah dan mengobati kekurangan vitamin C. Yang ketiga, Alumi. Alumi berkhasiat untuk membantu meringankan rasa tidak nyaman di lambung karena asam lambung yang berlebihan seperti gastritis atau reflux esophagitis. Penandaan yang kedua yaitu obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang dijual bebas dan dapat dibeli tanpa dengan resep dokter, tapi disertai dengan tanda peringatan untuk aturan pakai obat karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu. Obat ini aman dipergunakan untuk pengobatan sendiri. Ditandai dengan logo lingkaran biru bergaris tepi hitam, tanda peringatan berupa 4 persegi panjang dengan huruf putih pada dasar hitam yang terdiri dari 6 macam, yaitu P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. P nomor 2, awas obat keras, hanya untuk kumur, jangan ditelan. P nomor 3, awas obat keras, hanya untuk bagian luar dari badan. P nomor 4, awas obat keras, hanya untuk dibakar. P nomor 5, awas obat keras, tidak boleh ditelan. P nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Contoh obat bebas terbatas, yang pertama, bisolfon. Bisolfon bekerja sebagai sekrotolitik atau mukolitik dan ekspektoran untuk meredakan batuk berdahak dan mempermudah pengeluaran dahak. Pada kemasan terdapat tanda peringatan, yaitu P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Yang kedua, miconazol. Miconazol berkhasiat untuk mengobati infeksi jamur seperti kutu air, kurap, infeksi jamur pada area selangkangan, panu, dan infeksi jamur lainnya. Pada kemasan terdapat tanda peringatan, yaitu P nomor 3, awas obat keras, hanya untuk bagian luar badan. Yang ketiga, Insto. Insto berkhasiat untuk meredakan gejala iritasi mata ringan seperti mata merah, gatal atau kering. Pada kemasan terdapat tanda peringatan P nomor 3, awas obat keras, hanya untuk bagian luar badan. Penandaan yang ketiga yaitu obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Ciri-cirinya adalah bertanda lingkaran bulat merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat ini hanya boleh dijual di apotik dan harus dengan resep dokter pada saat membelinya. Contoh obat keras, yang pertama, asamefenamat. Asamefenamat berkhasiat untuk meredakan nyeri seperti sakit gigi, sakit kepala, dan nyeri haid. Yang kedua, amoksisilin. Amoksisilin berkhasiat untuk mengobati sakit akibat infeksi bakteri seperti bronkitis, pneumonia, infeksi THT, yaitu telinga, hidung, tenggorokan, infeksi kulit, hingga infeksi saluran kemih. Yang ketiga yaitu Lodia. Lodia berkhasiat untuk mengobati beberapa jenis diare atau mencret seperti diare akut non-spesifik, diare ringan,
sindrom iritasi usus, diare kronis akibat reseksi usus, dan diare kronis sekunder untuk penyakit radang usus. Penandaan yang keempat yaitu obat psikotropika. Obat psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakaiannya. Penandaannya sama dengan obat keras. Contoh obat psikotropika, yang pertama diazepam. Diazepam berkhasiat untuk meredakan kejang otot dan sebagai obat penenang sebelum dilakukan prosedur medis. Yang kedua, Dumolid. Dumolid berkhasiat untuk mengatasi insomnia yang berat sudah mengganggu kegiatan sehari-hari serta mengakibatkan rasa tertekan pada penderitanya. Yang ketiga, Phenobarbital. Phenobarbital berkhasiat untuk mengendalikan dan mengurangi kejang, juga dapat digunakan sebagai obat penenang dan membantu untuk tidur. Penandaan yang kelima yaitu obat narkotika. Golongan obat narkotika ditandai dengan logo berbentuk lingkaran dan terdapat palang merah di dalamnya. Golongan obat ini dapat menimbulkan efek ketergantungan, karena itu diperlukan pengawasan yang ketat. Hanya bisa diperoleh di apotik atau rumah sakit berdasarkan resep dokter. Contoh obat narkotika yang pertama kodein. Kodein berkhasiat untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang. Yang kedua, petidin. Petidin berkhasiat untuk menghilangkan nyeri yang bersifat sedang sampai berat, terutama pada saat selesai operasi atau pada saat proses kelahiran. Yang ketiga, morfin. Morfin berkhasiat untuk mengatasi rasa sakit dengan intensitas sedang hingga parah, seperti nyeri pada kanker atau serangan jantung. Penandaan yang keenam yaitu obat jamu. Obat jamu adalah sebutan untuk obat tradisional dari Indonesia yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti tumbuhan-tumbuhan yang diracik menjadi serbuk dan diminum. Ditandai logo dengan bentuk lingkaran hijau serta gambar ranting daun di dalamnya. Contoh obat jamu yang pertama, tolak angin. Tolak angin berkhasiat untuk mengatasi masuk angin dengan gejala berupa mual, perut kembung, serta demam atau meriang. Yang kedua, Woods. Woods berkhasiat untuk membantu mengatasi atau meredakan batuk berdahak. Yang ketiga, Garcia. Garcia berkhasiat untuk membantu tubuh untuk menurunkan gula darah, kolesterol, tekanan darah, melindungi jantung, mencegah kebutaan, mencegah infeksi bakteri, virus dan jamur, menghambat kanker hati, kanker lambung, dan kanker paru, dan melawan kanker payudara. Penandaan yang ketujuh yaitu obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar adalah obat tradisional yang terbuat dari ekstrak atau sari bahan alam, dapat berupa tanaman obat, sari binatang maupun mineral. Ditandai dengan lambang 3 bintang dengan lingkaran hijau dan latar belakang kuning. Contoh obat herbal terstandar yang pertama, Diapet. Diapet berkhasiat untuk mengatasi diare atau mencret. Yang kedua, Keling. Keling berkhasiat untuk membantu meluruhkan batu oksalat di ginjal dan saluran kemih, membantu melancarkan buang air kecil, membantu meredakan sakit pinggang. Yang ketiga, Kiranti. Kiranti berkhasiat untuk meredakan nyeri haid. Penandaan yang kedelapan yaitu obat fitofarmaka. Fitofarmaka adalah jenis obat bahan alam yang efektivitas dan keamanannya sudah dapat disejajarkan dengan obat modern. Ditandai dengan logo lingkaran berwarna hijau dengan latar kuning berisi jari-jari daun membentuk bintang. Contoh obat fitofarmaka yang pertama, Stimuno. Stimuno berkhasiat untuk membantu memperbaiki sistem kekebalan tubuh atau imunomodulator,
dengan membantu merangsang tubuh memproduksi lebih banyak antibodi dan mengaktifkannya sehingga bisa bekerja optimal. Yang kedua, Tensigard. Tensigard berkhasiat untuk menurunkan dan menstabilkan tekanan darah. Yang terakhir, VIP-albumin. VIP-albumin berkhasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan penambah nutrisi. Itulah tadi penggolongan obat berdasarkan penandaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.